Karena ya ini akan menjadi satu pelajaran gitu. Kalau di Lituania kemarin ada Trump dan Putin digambarkan berciuman dan itu dibuat oleh seorang seniman bukan AI, itu tidak dipermasalahkan dan bahkan tidak dikasuskan sama sekali oleh siapapun. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu kasus yang sangat unik sekali karena tiba-tiba salah seorang mahasiswi ITB dengan inisial SSR itu katanya hari ini ditahan oleh pihak kepolisian karena dianggap melecehkan, karena dianggap membuat meme foto sosok Jokowi dan Presiden Prabowo sedang berciuman. Ya, saya nggak akan share fotonya seperti apa gitu ya, supaya tidak terlibat dalam isu atau kasus ini. Silahkan kalian cek sendiri di media. Ini banyak media sudah memberitakan, meskipun ada beberapa yang tidak menampilkan meme yang dimaksud atau gambar yang sedang dipermasalahkan. Bagi saya ini unik karena foto atau meme ini itu nggak nyebar, nggak viral gitu, dan belum menjadi pemberitaan. Jadi ketika kita baca beritanya, loh kok bisa udah ditahan? Biasanya, normalnya kan viral dulu, dipermasalahkan, dikritik gitu ya. Terjadi perdebatan atau diskusi di media sosial, baru kemudian setelah itu polisi melakukan penindakan dan penangkapan. Atau ada orang yang lapor misalkan. Biasanya seperti itu. Ini enggak nih. Nggak ada proses itu semua, tiba-tiba muncul berita ada mahasiswi sudah ditahan sama anggota kepolisian. Ini caranya yang sudah agak berbeda atau memang emang kecepatan gitu. Ya karena biasanya ya terjadi masalah dulu baru kemudian ditahan. Kalau ini kayaknya cara kerjanya sudah berbeda dan agak spesial rasanya, sehingga itulah yang membuat kasus ini menjadi unik. Sebenarnya ada masalah apa? Ada penyebab atau pendorong apa sampai kemudian membuat mahasiswi ini langsung ditahan tanpa proses viral gitu ya, tanpa proses penyebaran meme atau karya yang sudah dia buat. Dan kalau saya lihat dari akun Twitter atau X yang dimaksud, ini akunnya akun kecil, followernya cuma 5 ribuan gitu ya, terus kemudian dia posting kegiatan juga ya galau-galau sehari-hari pada umumnya mahasiswi-mahasiswi gitu kan, kegiatan dengan teman-temannya, bahwa dia sesekali mengkritik pemerintah juga tidak viral, yang komentar cuma 20-30 orang aja gitu. Jadi ini menjadi unik karena kemudian penangkapan atau proses penahanannya menjadi sangat cepat sekali atau bahkan sebelum ini menjadi konsumsi publik. Kesalahan yang lain dari foto atau meme yang katanya sedang dipermasalahkan ini menjadi unik karena kalau saya perhatikan ini, saya meyakini bahwa ini adalah karyanya AI. Jadi bukan karyanya dia gitu. Dia hanya ngasih perintah saja dan kemudian gambar atau meme itu adalah karya AI. Dan semua karya AI setidaknya sampai hari ini itu biasanya tidak akan bisa menyerupai 100%. Hanya ya siluet aja, hanya sesosok saja yang mirip, tapi tidak bisa kemudian dianggap sama. Tidak sampai mirip sebenarnya, hanya sekilas terlihat sosok atau selintas itu mirip, tidak sampai ke mirip. Jadi kalau kalian mau bikin karya di AI, biasanya ya seperti itu. Mau itu ChatGPT atau aplikasi yang lain, biasanya nggak akan mirip, hanya sekilas saja. Nah, kalau ini tidak mirip atau tidak sama, itu kan jadinya itu setara dengan patungnya Butet yang kemarin bikin patung mirip, nggak mirip, sekilas gitu ya, sekilas mirip Jokowi, ya kan? Yang hidungnya mancung, orangnya kurus, terus kemudian gini. Itu yang dibuat sama Butet Kartajasa gitu. Dan itu tidak bisa dipermasalahkan karena ya dari wajahnya ya nggak mirip Jokowi, tapi semua orang tahu bahwa itu Jokowi gitu kan. Dari bajunya, dari hidungnya dan simbol-simbol yang dia kenakan, semua orang tahu itu Jokowi meskipun nggak mirip. Dan itu sampai sekarang tidak dipermasalahkan. Ya pamerannya itu tetap jalan, patungnya itu tetap ada, dan Butet sampai sekarang tidak ditahan atau tersangkut kasus hukum karena ya itu bagian dari karya seni dan sekali lagi itu tidak mirip seperti Jokowi. Nah, kasus ini menurut saya itu agak sama meskipun prosesnya berbeda. Kalau Butet menggunakan patung, ini menggunakan AI gitu. Sehingga
ya seharusnya punya satu pemahaman yang sama bahwa ya itu nggak mirip sosok yang dimaksud, hanya sekilas saja. Nah, kalau di karya seni, di patung itu tidak dipermasalahkan, lalu kenapa kemudian hasil yang dibuat oleh AI atau mesin itu kemudian sekarang dipermasalahkan dan membuat mahasiswi ini ditahan gitu. Ini kan jadi pertanyaan, menjadi satu tes kasus bagi kita semua, apakah cara-cara seperti ini ke depan akan juga akan dipermasalahkan. Karena kalau ini dipermasalahkan dari sisi seni gitu ya, karena dianggap menghina misalkan, dari sisi siluetnya itu bukan orang yang sama, bukan mirip gitu. Hanya sekilas saja. Ya mirip seperti patungnya Butet. Kalau dari sisi AI-nya yang dipermasalahkan karena telah membuat satu perintah untuk membuat meme yang seperti ini, ya undang-undangnya belum ada, undang-undang AI. Jadi ini kasus menjadi unik karena mau dipermasalahkan dari sisi yang mananya. Dari sisi penangkapan yang begitu cepat itu unik sekali. Dari akun yang menyebarkan juga akun kecil yang tidak rame sebenarnya itu juga unik sampai kemudian Bareskrim atau Polri melakukan penangkapan yang sangat cepat. Dan di sisi lain pernyataan dari Bareskrim bahwa kasus ini menyangkut soal pasal 45 dan pasal 27 Undang-Undang ITE itu menjadikan kasus ini lebih unik lagi. Karena setahu saya pada tanggal 30 April lalu, ini dua pasal ini sudah dibatalkan sama MK, dan pada prinsipnya kritik terhadap pejabat atau pemerintah itu tidak bisa dipidana. Sehingga penangkapan ini menjadi pertanyaan besar. Ini sebenarnya mau ditahan atau ditangkap atas dasar kasus atau apa gitu. Karena ya harus jelas dan beralasan, karena ini menyangkut soal presiden yang sedang berkuasa atau mantan presiden yang sampai sekarang sepertinya masih berkuasa. Jadi harus jelas penahanan ini, sehingga ini lagi-lagi akan menjadi satu kasus uji coba untuk kita semua, untuk masa depan kita ke depan akan seperti apa dengan perkembangan AI yang sekarang sudah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan kalau ini yang dipermasalahkan dari sisi Undang-Undang ITE sepertinya tidak masuk, tidak cocok gitu, karena sebelumnya sudah dibatalkan sama MK terkait kritik terhadap pejabat. Kalau dia anggap sebagai sebuah karya seni atau karya AI yang dianggap mirip dengan presiden dan mantan presiden, itu juga tidak mirip karena prinsip AI tidak bisa membuat gambar yang mirip, hanya sekilas saja. Nah, ini yang membuat saya jadi bingung, ini sebenarnya ada apa gitu. Apalagi penangkapannya sangat cepat. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah meme atau gambar yang dibuat AI melalui perintah seorang mahasiswi ini, apakah meme yang menyerupai atau sekilas seperti Jokowi dan Prabowo itu adalah bagian dari kritik? Itu yang sekarang kemudian menjadi pertanyaan gitu. Karena ya kalau itu adalah sebuah kritik, seharusnya ya nggak bisa masuk pasal 2 tadi yang dipermasalahkan sama Bareskrim Polri. Nah, kalau saya dari sudut pandang mahasiswi yang membuat atau membuat perintah itu di AI, saya melihat bahwa ini adalah bagian dari kritik. Karena ini sangat sesuai sekali dengan situasi hari ini di mana muncul isu soal matahari kembar, soal pengakuan Presiden Prabowo yang mengatakan bukan boneka Jokowi, bukan yang tiap malam teleponan dengan Jokowi gitu ya. Dan ya sampai akhirnya ada juga orang-orang yang mempermasalahkan atau menanyakan apakah presiden ini punya kekuasaan yang utuh sebagai presiden atau masih dikendalikan oleh mantan. Ya meskipun itu sudah terjadi diskusi dan bantah-bantahan, pada intinya kita melihat dengan sangat jelas sekali sebelumnya ada mutasi Letnan Jenderal, kemudian dibatalkan sehari setelahnya, itu menunjukkan bahwa ada tarik-menarik kekuasaan di sana yang kemudian dianggap matahari kembar, ada orang menerjemahkannya presiden boneka dan sebagainya. Tapi ketika Presiden Prabowo membantah bahwa tidak setiap malam Pak Jokowi telepon-teleponan dan sebagainya, nampaknya itulah yang memicu si mahasiswi ini untuk berimajinasi atau membuat satu meme atau membuat satu perintah ke AI untuk membuat gambaran sosok dua pemimpin Indonesia untuk seperti sedang berciuman gitu. Kayaknya gara-gara pengakuan, oh nggak tiap malam teleponan kok. Jadi serangkaian peristiwa ini
bisa jadi satu faktor pemicu seseorang untuk berimajinasi seperti itu. Dan mahasiswi punya kesimpulan yang seperti AI hasilkan itu. Makanya kemudian ini sekarang menjadi permasalahan. Nah, kritik yang seperti ini, kalau di seni seperti patungnya Butet Kertarajasa gitu, itu tidak dipermasalahkan. Nah, kalau kritik dengan visual yang seperti ini kan pertanyaannya akan sampai mana untuk kemudian dipermasalahkan. Karena ya yang namanya kritik gitu ya kan, bisa saja kalau saya misalkan mengkritik, menyampaikan kritik itu dengan bikin video, dengan pernyataan-pernyataan, itu kan kritik dengan cara narasi membuat pernyataan. Tapi ada juga yang secara visual atau membuat karya seni seperti yang dilakukan oleh Butet dan orang-orang lain atau seniman. Nah, mahasiswi ini menggunakan jalur itu dengan sebuah karya visual yang meskipun itu lewat bantuan AI. Jadi ini menjadi sangat unik sekali karena yang membuat AI bukan si mahasiswi. Mahasiswi hanya memerintah gitu. Jadi secara undang-undang ini masih harus dicek dan diteliti lagi. Ini akan dijerat dari sisi mananya. Karena kalau dianggap sebagai orang yang membuat, dia nggak membuat. Dia hanya perintah ke AI. AI lah yang membuat. Dan kalau itu dianggap orang yang mirip atau merepresentasikan presiden dengan mantan presiden, itu tidak bisa karena AI tidak bisa membuat gambaran yang serupa gitu. Jadi ada banyak sekali kejanggalan dan pertanyaan terkait kasus ini. Semoga itu kemudian pada akhirnya bisa menjadikan kita belajar dan mempersiapkan undang-undang terkait AI yang mungkin beberapa tahun ke depan itu akan digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi sebagai sebuah kritik, saya melihatnya ini terlalu cepat sekali penangkapannya gitu. Karena saya kalau melihat foto atau meme yang siluet atau orang dua sosok yang serupa Jokowi dengan Pak Prabowo, ini mengingatkan kita kepada cerita tahun 2016 lalu ketika tiba-tiba ada mural di sebuah kafe, itu sosok Putin dan Trump sedang berciuman. Mirip kayak gini, mirip foto ini gitu, dan dengan judul Make Everything Great Again pada tahun 2016 lalu. Itu dibuat oleh seniman Dominikas namanya. Dan Dominikas ini sempat viral waktu itu ya. Trump dan pihak Rusia dan Amerika juga sudah pasti tahu karena ini viral di mana-mana. Tapi pada intinya yang menarik dari kasus ini, Dominikas tidak ditahan atau bahkan tidak dilaporkan sama sekali, baik itu oleh Putin ataupun dari Trump. Tidak dipermasalahkan. Bahkan wali kota setempat di Lituania ini itu mendukung gambar mural ini gitu ya, karena ya lebih baik dua orang penuh cinta dibandingkan dua orang yang saling ingin menghabisi atau ingin berperang. Jadi wali kota Lituania waktu itu di salah satu kota di Lituania yang mendukung mural itu dan ia memberikan apresiasi. Fotonya, gambarnya itu mirip dengan apa yang dibuat oleh salah seorang mahasiswi ITB hari ini yang memunculkan antara Jokowi dengan sosok seperti Prabowo. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah tes kasus lagi. Apakah kita akan menahan si mahasiswi ini dengan jeratan pasal penghinaan dan sebagainya? Karena ya ini akan menjadi satu pelajaran gitu. Kalau di Lituania kemarin ada Trump dan Putin digambarkan berciuman dan itu dibuat oleh seorang seniman bukan AI, itu tidak dipermasalahkan dan bahkan tidak dikasuskan sama sekali oleh siapapun, entah orang Amerika, orang Rusia atau orang Lituania sendiri, nggak ada gitu. Tapi di Indonesia antara presiden dan mantan presiden yang sebenarnya secara kasat mata mereka memang sangat mesra, terlihat seperti itu gitu ya. Meskipun kemudian dibantah dan kenyataannya terlihat tidak begitu, tapi kan ini adalah sebuah bagian dari imajinasi kritik seseorang yang ditumpahkan atau diperintahkan ke AI. Jadi inilah yang nanti akan kita cek apakah si mahasiswi ini akan dilepaskan atau kemudian ditahan lebih lama lagi. Tapi ya kalau misalkan ini dianggap sebagai sebuah kesalahan dan si mahasiswi ini harus ditahan dan sebagainya, kita perlu lebih jelas lagi terkait apa yang menjeratnya. Dan lebih dari itu semua, ya mungkin perlu ini juga dijadikan pelajaran untuk anak-anak muda, mahasiswa kita, bahwa
kebebasan berekspresi di Indonesia, yang meskipun kita dianggap sebagai sebuah negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi, demokratis, dan sebagainya, pada akhirnya ada beberapa aturan yang itu tidak diatur dan tidak jelas aturan dan cara mainnya. Sehingga kita harus lebih berhati-hati terkait apa yang kita lakukan ke depan nanti. Ya, semoga pada intinya bisa dijadikan pelajaran, dan buat mahasiswi yang sudah ditahan, kalau saya pribadi semoga itu bisa segera dilepaskan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.